طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Sirah atau ringkasan Sirah Ibnu Hisham sampai pada ucapan beliau dari Safiyah binti Syaibah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nazala Makkah walamma nazala Makkah watma'anna an-nas kharaja hatta jaa al-baita fatafa bihi sab'an ala rahilatihi. Dari Safiyah binti Syaibah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau sudah singgah di Mekkah dan manusia sudah mulai tenang, kharaja, beliau keluar hatta ja'al bait, sampai mendatangi Ka'bah, Baitullahil Haram. Fatafa bihi, beliau tawaf sab'at ashwat, 7 kali putaran. Ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Yastalimur rukun, dan beliau menyentuh rukun bimihjanin, bukan dengan tangannya tapi dengan mihjan. Mihjan itu adalah kayu, tongkat, biyadihi, dan udun mu'waj at-tarf. Mihjan adalah ud, kayu yang ujungnya bengkok, munhanin atau mu'waj ujungnya, tongkat yang bengkok ujungnya. Falamma qada tawafahu, ketika selesai tawafnya, beliau memanggil Utsman ibn Talhah. Da'a Utsman ibn Talhah. Fa akhadha minhu miftah al-Ka'bah. Maka beliau mengambil dari Utsman ibn Talhah kunci Ka'bah. Karena Utsman ibn Talhah adalah pemegang kunci Ka'bah. Fa futihat lahu, maka dibukakan untuknya. Fadakhalaha, maka Nabi pun memasukinya. Fawajada fiha hamamatan min 'idan. Didapati di sana ada patung berbentuk burung dara dari tembikar. Fakasaraha biyadihi, maka Nabi pun memecahkannya dengan tangannya. Thumma tarahaha, kemudian dilemparkan. Thumma waqafa 'ala babil Ka'bah, kemudian beliau berdiri di pintu Ka'bah. Wa qad istakaffa lahu an-nas fil masjid, sedangkan manusia sudah berkumpul di masjid. Nabi SAW berdiri di Ka'bah, di pintu Ka'bah, dalam keadaan manusia sudah berkumpul di sana. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, fahaddatsani ba'du ahli al-ilmi, diriwayatkan oleh beberapa ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri di pintu Ka'bah sambil berkata, la ilaha illallah wahdah la syarikalah
sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah ala kullu ma'thuratin aw damin aw malin yudda'a fahuwa tahta qadamayya hataini illa sadanatal baiti wa siqayatal haji. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Rasulullah SAW ketika di pintu Ka'bah berkata dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya, yang memenuhi janjinya, yang menolong hambanya, yang mengalahkan musuh-musuhnya, pasukan-pasukan Ahzab dengan sendiri. Ala kullu ma'turatin aw damin aw malin yudda'a. Kata beliau, ketahuilah bahwa setiap apa yang didapati, ditemukan, atau darah atau harta yang diaku oleh manusia, fahuwa tahta qadamayya hatain, maka itu semua di bawah kedua telapak kakiku. Artinya aku yang bertanggung jawab. Kalau ada orang yang menuntut darah, minta diatnya, tebusannya, atau ada seorang yang mengatakan bahwa hartanya dirampas, atau ada seorang yang begini dan begitu, semua tuntutan-tuntutan mereka, maka itu tanggung jawabku, kata Nabi, di bawah kaki. Illa sadanatal baiti wa siqayatal hajj, kecuali masalah penjagaan Ka'bah dan masalah tugas memberi minum orang-orang haji. Perlu dikasih catatan dulu bahwa masalah penjagaan Ka'bah atau istilah umumnya di sini kuncen, ya, kunci Ka'bah atau pemegang kunci, ini adalah jabatan yang mulia di masa jahiliyah sampai di zaman Islam. Di zaman jahiliyah mereka merasa bangga kalau memegang kunci Ka'bah dan bertanggung jawab terhadap tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Itu sejak jahiliyah mereka merasa bangga. Sedangkan terakhir dipegang oleh siapa? Yang dipanggil oleh Nabi tadi, Utsman ibn Talha. Kata Nabi, semuanya di bawah kakiku, di bawah tanggung jawabku, kecuali masalah kunci Ka'bah dan masalah tanggung jawabnya atau masalah tamu-tamu Allah, orang-orang yang datang haji, maka itu tetap dipegang oleh suku yang memegangnya sejak jahiliyah. Ini namanya takrir dari Nabi. Takrir, persetujuan ditetapkan tidak berubah. Tetap Utsman ibn Talha dan kabilahnya dan keturunannya yang memegang masalah kunci Ka'bah dan masalah pelayanan terhadap tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi itu dikecualikan, illa sadanatal bait wa siqayatal haji. Siqayah walaupun maknanya memberi tuangan, maksudnya yang memberi minum dan memberi makan para tamu-tamunya. Ala wa qatilal khata'. Kemudian dibahas rinci tadi secara global, masalah tuntutan darah, masalah tuntutan harta, masalah tuntutan segala macam, itu minta kepadaku, kata Nabi, di bawah kakiku. Kemudian dirincikan, siapa yang terbunuh karena kesalahan, syibhil amad, tetapi mirip dengan sengaja, apakah bisautin aw asa, apakah dengan cambuk cemeti atau dengan tongkat, fafihi diyah mughalladhah, maka dia harus membayar diyatnya yang mughalladhah, diyat yang sangat besar. Mi'at minal ibil, 100 ekor unta. Di sini masih sama dengan diyat pembunuhan-pembunuhan lain, tetapi masih ditambah. Arba'una minha fi butuniha aulad. 40 dari 100 tadi adalah unta-unta bunting yang di dalamnya dalam keadaan ada anaknya. Ini unta yang dalam keadaan hamil tentunya lebih mahal, bahkan bisa 2 kali lipat dari unta biasa. Ini kata Nabi 40 diantaranya harus dalam keadaan bunting. Apa itu pembunuhan syibhul amad? Pembunuhan tidak sengaja tapi mirip dengan sengaja. Ya, ini ada seorang misalnya kena jengkel memukul orang dengan cambuk atau dengan tongkatnya, tidak bermaksud membunuhnya. Tetapi ketika dipukul, entah terkena apanya, tiba-tiba fatal akibatnya dan kemudian meninggal. Orang tadi akan berkata, saya tidak bermaksud membunuh.
Apa buktinya tidak bermaksud membunuh? Bisautin au asa. Cambuk itu umumnya tidak mematikan. Demikian pula tongkat tumpul umumnya tidak mematikan. Bahkan di pengadilan-pengadilan positif dunia pun akan menganggap bahwa itu bukan senjata tajam, bukan senjata yang ada delik hukumnya. Kenapa? Karena umumnya tidak mematikan. Tetapi kalau ternyata tidak disengaja, mati. Saya tidak bermaksud membunuh. Ini adalah syibhul amad. Maka diancamnya dengan ancaman keras. Bukan hanya diat biasa, tetapi diat 100 ekor unta plus yang 40 harus dalam keadaan hamil. Ya ma'syara Quraisy, masih ucapan Rasulullah selanjutnya. Wahai ma'syara Quraisy, innallaha qad adhaba 'ankum nakhwatal jahiliyah. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kebiasaan jahiliyah wa ta'adzumaha bil aba, dan juga membangga-banggakan nenek moyang, membangga-banggakan sukunya masing-masing. Ini sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nasu min Adam, manusia semuanya dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari turab, dari tanah. Maka seluruh bangsa-bangsa, suku-suku, kabilah-kabilah, semuanya tidak perlu saling membanggakan sukunya, saling membanggakan turunannya, karena inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun ada riwayat-riwayat yang mengesankan, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dipilih dari bangsa terbaik, dari suku terbaik, dari keluarga terbaik. Artinya dipilih dari bangsa Arab yang tentunya lebih baik daripada Ajam, dan kemudian dari Quraisy yang lebih baik dari suku-suku lainnya, dan dari Quraisynya dipilih dari Bani Hashim yang lebih utama dari semua yang lainnya, dari 12 suku Quraisy. Ini pun tetap berkait dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau tidak bertakwa, walaupun dari suku Quraisy, walaupun dari kalangan Arab, walaupun dari kalangan Bani Hashim, bahkan dari turunan Nabi sekalipun, kalau ada turunan Nabi dari laki-laki. Sekarang yang ada yang mengaku-ngaku turunan Nabi adalah turunan Ali ibn Abi Thalib, dari anak Rasulullah SAW Fatimah. Maka itu bukan turunan Nabi, tapi turunan Ali. Kalaupun dari turunan Ali, kalau dia tidak takwa, maka hilang seluruh kemuliaannya. Sebaliknya, kalau dia bertakwa, ternyata dia dari kalangan Arab, dari Quraisy, maka kemuliaannya lebih tinggi daripada orang yang bertakwa lainnya. Kembali kepada ucapan Rasulullah SAW. Ya ma'syaral Quraisy, innallaha qad adhaba 'ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'adzumaha bil aba. Wahai orang-orang Quraisy, wahai bangsa Quraisy, sesungguhnya Allah sudah menghilangkan dari kalian kebiasaan jahiliyah dan berbangga-banggaan dengan keturunan. Manusia seluruhnya dari Adam, sama saja. Dan Adam dari tanah. Thumma ta'ala hadhil ayah. Kemudian Nabi membacakan ayat ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling utama di kalangan kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga suku-suku tadi, bangsa-bangsa tadi disebut-sebut, tetapi hanya sekedar mengenali. Fulan dari Bani Fulan, si Fulan dari Quraisy, si Fulan dari Bani Adi, si Fulan dari Bani Tamim. Hanya untuk mengenali saja. Adapun kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Thumma qala ya ma'syar Quraisy. Kemudian Nabi berkata lagi, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ma'syar Quraisy, ma turawna anni fa'ilun bikum. Wahai bangsa Quraisy, apa yang kalian prasangkakan kepada aku? Apa kira-kira pendapat kalian yang akan aku perbuat? Ini menurut kalian, aku akan berbuat apa terhadap kalian? Diarahkan kepada siapa ini? Diarahkan kepada mereka-mereka yang masih musyrikin, yang mereka dalam keadaan sudah kalah, sudah dikuasai oleh Rasulullah. Kira-kira kami akan berbuat apa terhadap kalian? Mereka menjawab khaira, kebaikan.
Karena kami menduga pasti kebaikan. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Maka Nabi SAW menyebutkan keputusannya. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian. Kalian bebas. Pergilah kalian bebas. Tulaqa bentuk jamak dari taliq. Taliq artinya dibebaskan, dimerdekakan. Ini khairin a'azakumullah, tentunya mereka-mereka yang tidak tercatat dalam catatan hitam. Tidak tercatat dalam catatan-catatan yang Rasulullah SAW menyatakan bunuh mereka semuanya. Yang sudah sebutkan satu persatunya pada kajian yang lalu. Maka selebihnya dikatakan silahkan. Tsumma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW duduk di masjid. Faqam ilaihi Ali ibn Abi Thalib. Kemudian berdirilah Ali ibn Abi Thalib. Di tangannya ada miftahul Ka'bah fi yadihi. Di tangannya ada kunci Ka'bah. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, ijma' lana al-hijabah ma'as siqayah. Ya Rasulullah, kumpulkan untuk kami kedua-duanya. Hijabah wa siqayah. Hijabah adalah memberikan makan pada mereka. Siqayah, hijabah adalah penjagaan pintu. Siqayah adalah berminum minum. Yani berikanlah jabatan itu kepada kami, orang-orang dari Ali dan turunannya. Kata Rasulullah SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, aina Uthman ibn Talhah? Mana Uthman ibn Talhah? Siapa Uthman ibn Talhah? Nah, yang tadi sudah disebut, yang memegang kunci Ka'bah di masa jahiliyah. Maka Uthman ibn Talhah mana? Ketika dipanggil, du'iya lahu, dipanggil untuknya, faqala, maka Nabi memberikan kuncinya. Haka miftahaka ya Uthman. Ini miftah milikmu wahai Uthman. Kunci yang merupakan tanggung jawabmu. Al-yaum yaumu barrin wa wafa. Hari ini adalah hari kebaikan dan hari penepatan janji. Wafa adalah penepatan janji. Nabi sudah menjanjikan tadi bahwa semua urusan-urusan yang seperti itu, yang berat-berat tadi itu tanggung jawabku. Adapun dikecualikan hijab wa siqayah, tetap pada mereka yang sebelumnya. Maka Nabi menyatakan al-yaum yaumu barrin wa wafa. Hari ini adalah hari kebaikan dan hari penepatan janji. Kaum muslimin yang saya hormati, ketika kaum muslimin dengan pasukan besarnya mengepung Mekah dan kemudian memasuki Mekah, mereka merasa bahwa ini kemenangan besar, sehingga terucap dari salah seorang sahabat kalimat, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembantaian. Kata Nabi, tidak. Al-yaum yaumul marhamah. Lihat bedanya kemenangan kaum muslimin dengan kemenangan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir menang, apa yang terjadi? Pembantaian. Kalau orang-orang kafir yang berkuasa, yang terjadi adalah pembantaian kaum muslimin. Itu sering terjadi di mana-mana sepanjang masa. Tetapi kalau kaum muslimin, kaum mukminin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika memenangkan dan mengalahkan orang-orang Quraisy dan kemudian menguasai Mekah, yang terjadi bukan malhamah tetapi marhamah. Ketika ada yang mengucapkan dengan suara keras, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari pembantaian, kata Nabi, tidak. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, hari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun. Maka dikatakan di sini dengan kalimat al-yaum yauma barrin, hari ini hari kebaikan. Kalau kaum muslimin menang, kalau sebuah negeri dikuasai oleh orang-orang yang beriman, dikuasai oleh orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dijamin pasti rahmat yang terjadi. Yang terjadi adalah kebaikan. Yang terjadi adalah kemakmuran. Masya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham ada satu kisah. Qala haddatsani ba'du ahli al-ilmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-bait yawm al-fath. Disampaikan kepadaku oleh para ulama, kata Ibnu Hisham, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah pada hari dibukanya kota Mekah. Fara'a fihi suwaral malaikah. Ternyata didapat di dalamnya ada gambar-gambar malaikat. Sebagaimana gambar-gambar di gereja, malaikat-malaikat dengan sayap-sayap segala macam.
Yang lebih menjengkelkan lagi, ra'a Ibrahim alaihi salam musawwaran, melihat juga gambar Ibrahim alaihi salam digambar di dinding-dindingnya. Fi yadihil azlam yastaqsimu biha. Yang di tangannya ada azlam. Azlam itu tongkat-tongkat untuk undi nasib. Seperti anak-anak panah, tetapi nggak ada ujung tajamnya, nggak ada bulu-bulunya, untuk undi nasib. Digambar Ibrahim sedang undi nasib. Maka Nabi SAW marah dan menyatakan, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ja'alu syekhana yastaqsim bil azlam. Mereka menggambarkan syekh kami, tokoh besar kami Ibrahim alaihissalam, mengundi nasib. Masya'na Ibrahimul azlam. Apa urusannya Ibrahim dengan azlam? Dengan tongkat-tongkat untuk undi nasib itu, dengan kayu-kayu untuk undi nasib. Apa urusannya Ibrahim dengan itu? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi beliau adalah hanifan muslima, yang condong kepada Allah, yang berserah diri pada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan golongan musyrikin. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan pula musyrikin. Ibrahim bukan musyrikin. Demikian pula kita ucapkan kalimat yang sama ketika mereka menggambar Isa alaihi salam di gereja-gerejanya dengan kalimat-kalimat, dengan berbagai macam gambaran-gambaran yang salah. Kita katakan tidak mungkin, Isa bukan musyrikin alaihi salam. Tsumma amara bitilka suwar kulliha fatumisat. Maka diperintahkanlah oleh Rasulullah SAW terhadap gambar-gambar tersebut untuk dihapus seluruhnya. Wa anna Rasulullah SAW dakhala al-Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah. Amal Fathi, pada tahun dibukanya kota Mekah itu. Bersamanya Bilal ibn Abi Rabah. Fa'amarahu an yu'adzin. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk azan. Maka pertama kali Bilal azan di atas Ka'bah. Ini pertama kali. Karena sebelum ini, sebelum Fatu Mekah, jangankan berazan atau jangankan mengumandangkan azan, mengucapkan la ilaha illallah saja dipukuli di sana. Masih ingat ketika awal-awal pertama, ketika Abu Dzar menyatakan aku akan mengucapkannya di Ka'bah, kata Nabi, jangan, pulanglah ke kaum. Tapi ya Rasulullah, aku akan mengucapkannya. Ketika diucapkan di Ka'bah, dipukuli sampai hampir terbunuh, kemudian ditolong oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata ketika Fathu Mekah dikumandangkan adzan pertama kali. Di sana ada beberapa orang-orang yang masih musyrik, duduk bersama Abu Sufyan yang sudah masuk Islam. Abu Sufyan ibn Harb, kemudian Attab ibn Asid, bukan Usaid tapi Asid, wal Harith ibn Hisham, julusun bi fina'il Ka'bah, duduk di halaman Ka'bah. Tidak ada orang lain kecuali 3 orang ini. Berkata Attab ibn Asid. Kata Attab ibn Asid, Asid bapaknya, laqad akramallahu Asidan alla yakunu sami'a hadha fayasma' minhu ma yaghiduhu. Sungguh Allah telah memuliakan bapakku Asid, karena sudah meninggal duluan. Allah telah memuliakan Asid sehingga dia tidak mendengarkan suara ini, suara adzan maksudnya. Fayasma' minhu ma yaghiduhu, kalau saja dia masih hidup dia akan mendengarkan sesuatu yang menjengkelkan. Artinya enak bapakku tidak mendengarkan situasi yang kayak gini. Ini gambaran orang yang sudah kalah, sudah mendengarkan kalimat yang dulu mereka perangi, ternyata berkumandang di sebelahnya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Faqala al-Harith bin Hisham, Harith bin Hisham agak lebih ringan berkatanya. Apa kata dia? Ama wallahi, lau a'lamu annahu muhiqqun lattaba'tuh. Ketahuilah demi Allah, kalau memang dia di atas kebenaran, aku akan ikuti. Ini kenapa engkau sampai seperti itu? Kalau memang benar, kalau memang hak, aku akan ikut. Ini sudah beda. Sudah beda dengan ucapan Abu Jahal bin Hisham. Ketika dia berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijatan minas sama'. Ya Allah, kalau memang hak apa yang dibawanya, memang benar apa yang dibawanya dari engkau, hujani kami dengan batu. Ya, ini betul-betul juhud, penentangan yang sangat.
Kalau memang hak, memang benar, hujani kami dengan batu. Artinya yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi adalah batil. Ini Amr bin Hisham, Abu Jahal. Tetapi sekarang lihat kalimatnya. Kalau memang apa yang dibawanya hak, aku akan ikut. Ini azakumullah. Hidayah masuk sedikit-sedikit pada mereka. Adapun Abu Sufyan tidak berkata apapun. Berkata satu kalimat yang menunjukkan kalau dia tidak berkata. Apa kalimatnya? Qala Abu Sufyan, la aqulu syai'an. Adapun aku enggak akan berkata apapun. Dia berkata, tapi kata-katanya la aqulu syai'an. Aku enggak akan berkata apapun. Lau takallamtu la akhbarat anni hadil hasa. Kalau aku ngomong, kerikil-kerikil ini akan berbicara, akan menyampaikan beritaku. Sudah tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul yang memiliki sekian mukjizat-mukjizat yang Allah muliakan dengannya. Maka kalau aku berbicara, pasti tahu. Pasti Rasulullah SAW tahu. Ternyata benar ucapan Abu Sufyan. Kharaja alaihim Nabi SAW. Rasulullah SAW keluar menemui mereka bertiga. Faqal, kemudian Nabi bersabda, qad alimtul ladzi qultum, sungguh aku tahu apa yang kalian katakan. Kalian berkata begini kan? Berkata begitu kan? Tsumma dzakara dzalika lahum. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW semua kata-kata mereka. Maka Harith dan Attab yang tadinya masih musyrikin berkata, nashhadu annaka Rasulullah, sungguh kami mempersaksikan bahwa engkau benar-benar Rasul. Mattala ala hadha ahadun kana ma'ana fanaqulu akhbarak. Sungguh enggak ada seorang pun yang melihat kami yang kemudian kami bisa berkata pasti dia ngasih kabar. Paham maksudnya? Enggak ada di antara kami orang lain. Kalau saja ada orang lain kemudian pergi, oh si fulan yang ngasih kabar, kan begitu. Ini enggak ada. Maka pasti diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wahyu? Rasul. Nashhadu annaka Rasulullah. Ini khairuddin a'azakumullah muslimin sarmati. Apa yang kita bisa sampaikan siang hari ini, barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah, nafal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.